Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dengan NIM 24070537. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari IoT Device Security. Nah, IoT itu sendiri adalah perangkat yang dapat saya terhubung melalui internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses data secara otomatis menggunakan sensor dan juga teknologi komunikasi. Nah, IoT ini berperan penting dalam kehidupan modern seperti smart home, kesehatan, smart city. Karena apa? Karena ia mampu meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan serta monitoring secara real time. Namun, semakin banyak perangkat yang terhubung juga ini juga menyebabkan meningkatnya risiko keamanan seperti pencurian data, serangan malware, ada akses yang tidak sah ke sistem. Baik, selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar IoT. Nah, seperti kita tahu tadi, IoT adalah perangkat yang saling terhubung melalui internet sehingga dapat berkomunikasi bertukar data secara otomatis, gitu kan. Nah, selanjutnya ada kemampuan perangkat IoT. Kemampuan perangkat IoT ini, ia mampu mendeteksi kondisi sekitar menggunakan sensor, lalu mengirimkan data untuk diproses. IoT juga memiliki 3 dimensi konektivitas, yaitu anytime, dapat terhubung kapan saja, anything, semua perangkat saling terhubung, dan anyplace, dapat digunakan di mana saja. Nah, contoh perangkat IoT itu ada seperti sensor, kamera CCTV pintar, dan smart lock. Berikutnya yaitu di mana saja kita bisa mengaplikasikan IoT ini. Yang pertama ada di smart home. Di smart home itu ada smart lamp, thermostat, CCTV pintar, dan juga bisa juga di healthcare, yaitu dengan ada wearable monitor dan telemedicine. Dan ada juga di transportation, yaitu dengan GPS tracker dan kendaraan yang terhubung. Terakhir ada di industrial IoT, yaitu otomatisasi manufaktur dan predictive maintenance. Kemudian apa saja sih arsitektur dari IoT ini? Nah, arsitektur IoT ini ada di device layer, yaitu mencakup sensor dan aktuator. Ada communication layer, itu cakup mode, COP, ZigBee, BLE, cloud, platform. Nah, ada layer penyimpanan dan analitik data. Terakhir ada process layer, yaitu dashboard dan aplikasi bisnis. Berikutnya yaitu ada model komunikasi IoT. Yang pertama ada device to device atau T2D, yaitu komunikasi langsung antar perangkat. Device to cloud, D2C, itu dengan extra verification step such as device code or atau biometric untuk konfirmasi user identitas menggunakan password. Ada juga dengan device to gateway, D2G, dan cloud to cloud, integrasi antara platform ke cloud. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tantangan keamanan dari IoT ini. Yang pertama dari keterbatasan sumber daya dan kompleksitas perangkat. Di sini keterbatasan perangkat IoT ini memiliki memori yang minim, sehingga dia tidak mampu menjalankan sistem-sistem yang keamanannya kompleks gitu. Dan juga dari heterogenitas, itu perangkat penggunaannya berbagai merek, protokolnya, komunikasinya yang berbeda-beda, sehingga membuat standarisasi dari IoT sistem keamanan ini sulit untuk diterapkan. Yang kedua ada di pada pemeliharaan kerentanan dari sistem. Nah, bersama ada siklus hidup dan waktu sulit. Nah, di sini perangkat IoT sangat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga pembaruan ataupun update firmware ini susah untuk menambah celah keamanan jika terjadi ada bocoran data lainnya. Celah keamanan atau attack ini ada seperti Surface, yaitu banyak perangkat yang tetap beroperasi menggunakan kata sandi yang berbawaan pabrik atau default credential. Itu menciptakan area yang membuat data semakin mudah untuk diretas. Selanjutnya kita masuk kepada serangan dan ancaman terhadap IoT. Yang pertama ada Mirai botnet, itu termasuk kepada memanfaatkan password default, menyebabkan serangan hingga menyebabkan serangan yang besar. Ada firmware exploitation, ada side channel attack, itu termasuk kepada mengeksploitasi informasi fisik perangkat atau man in the middle. 10 top webs IoT. Yang pertama ada weak hard-coded password, insecure network, lack of shared update, use of insecure component, insecure data transfer, dan lack of device management. Selanjutnya ada prinsip keamanan IoT berlapis. Nah, prinsip ini tuh dilakukan dengan melindungi setiap bagian sistem dari IoT. Ada secure device layer. Keamanan ini terdapat melalui secure boot untuk memastikan perangkat hanya menjalankan firmware resmi atau unique agar setiap perangkat memilih identitas yang unik. Nah, dan hardware security untuk melindungi data serta kunci keamanan tingkat perangkat keras.
Sementara itu, Secure Communication Layer ini melindungi proses komunikasi dan menggunakan enkripsi atau TLS atau DTLS. Kedua pihak ini saling memverifikasi identitas sehingga network segmentation bisa jaringan itu terpisah dari jaringan utama sehingga risiko serangannya dapat dikurangi gitu. Berikutnya ada application layer komunikasi. Yang pertama ada dari Secure Cloud Platform, itu enkripsi data storage, secure API, monitoring dan login. Untuk kedua ada Secure Mobile atau application. Di sini termasuk kepada TLS communication, multi-factor authentication, dan account logout. Baik, terakhir kita masuk kepada manajemen and best practice dari IoT. Nah, yang dilakukan oleh IoT ialah memastikan perangkat IoT-nya tetap aman, terkontrol, dan berjalan dengan baik. Device management ini digunakan untuk mengelola perangkat IoT. User management mengatur hak-hak pengguna, sedangkan security monitoring berfungsi memantau aktivitas dan mendeteksi ancaman keamanan secara real time. Selain itu, perangkat IoT perlu ditempatkan pada tempat yang terpisah melalui isolasi jaringan agar ia tidak mengganggu jaringan utama dari perusahaan tersebut. Dari segi keamanan IoT-nya, seperti kita bilang dari awal, diperkuat dengan menghapus default dari perangkat tersebut atau disebut dengan credentials. Nah, selain itu, inventaris perangkat IoT perlu agar organisasi dapat mengetahui jumlah, jenis, lokasi, dan status semua perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Baik, kesimpulan dapat kita ambil dari materi ini bahwa Internet of Things membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia dan juga di banyak bidang seperti smart home, kesehatan, industri, dan transportasi. Lalu apa? Yaitu melalui perangkat yang saling terhubung dan mampu bertukar data secara otomatis. Namun, sebagai banyak perangkat IoT yang digunakan, otomatis juga ini meningkatkan risiko keamanan data seperti pencurian data, malware, botnet, dan akses ilegal ke jaringan. Oleh karena itu, keamanan IoT harus diterapkan secara berlapis setiap bagian sistem, mulai dari perangkat, komunikasi, cloud, hingga aplikasi. Penerapan enkripsi, autentikasi kuat, pembaruan sistem, segmen jaringan, serta manajemen perangkat yang baik itu adalah merupakan langkah-langkah penting supaya perangkat kita menjadi lebih terlindungi dari hal-hal tersebut, dan juga privasi kita lebih terjaga, dan juga memastikan agar sistem itu tetap aman dan berjalan dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.